領主様に盾ついたやつ。Episode 7 kali ini, perjalanan terus berlanjut. Dororo menyadari satu hal yang cukup mengganggu. Sepanjang perjalanan, wajah Hakimaru tidak pernah menunjukkan senyum sedikit pun. Ekspresinya selalu datar, seperti patung kayu yang lupa diajak bercanda. Dororo pun mencoba berbagai cara untuk memancing senyum, mulai dari tingkah konyol sampai aksi yang menurutnya lucu. Hasilnya nihil. Wajah itu tetap sama, tenang, dingin, dan konsisten. Konsistensi yang bahkan alarm pagi pun kalah disiplin. Namun di tengah langkah, terdengar sesuatu yang aneh dari atas. Benar saja, seekor monster baru saja memangsa penduduk. Tanpa ragu, Hakimaru langsung maju. Sayangnya, monster itu berhasil kabur. Saat Dororo mencoba mengejar, pandangannya tertuju pada sebuah desa. Penjagaan di sana tampak sangat ketat. Di sisi lain, monster yang kabur tadi rupanya mengalami luka cukup parah. Ternyata, di desa tersebut banyak warga menghilang. Itulah alasan mengapa penjagaan diperketat. Dororo langsung menyusun teori di kepalanya. Jika monster itu adalah dalang kekacauan di desa ini, maka menyingkirkannya berarti menyelamatkan warga. Dan kemungkinan besar mendapatkan hadiah. Pikiran tentang hadiah jelas muncul lebih dulu, karena perut kosong memang lebih cepat berpikir soal imbalan. Keesokan paginya, seorang warga bernama Yajiro terlihat sedang mengambil air. Dalam perjalanan pulang, ia menemukan seseorang yang terluka parah dalam wujud manusia. Tanpa curiga, ia menolongnya. Padahal sosok itu sebenarnya adalah monster yang menyamar. Ironisnya, monster itu justru sedang mempertimbangkan untuk memangsa orang yang menolongnya. Sebuah dilema klasik antara rasa lapar dan rasa bersalah. Di rumah, Yajiro menyiapkan makanan dan bertanya soal identitas orang tersebut. Karena tidak memiliki nama, Yajiro pun memberinya nama Ohagi. Nama sederhana, hangat, dan terdengar seperti makanan. Pilihan yang ironis untuk seorang monster kelaparan. Sejak saat itu, Ohagi tinggal bersama Yajiro. Sementara itu, Dororo mengamati desa dan menyadari satu hal yang janggal. Tidak ada ladang. Artinya, desa ini bergantung sepenuhnya pada tambang. Benar saja, warga bekerja keras di pertambangan. Bahkan setelah terjadi longsor, para penjaga tetap memaksa mereka bekerja. Dororo semakin yakin bahwa sesuatu yang buruk sedang terjadi di balik semua ini. Dororo memprediksi monster itu akan beraksi di malam hari. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Monster itu masih menahan diri. Ohagi mulai terguncang melihat kebaikan Yajiro, seseorang yang tetap peduli meski hidupnya sendiri penuh keterbatasan. Bahkan saat serangga dibuang sambil bergumam bahwa semua makhluk hanya ingin hidup, Ohagi semakin merasa asing dengan dunia manusia. Asing karena ternyata ada manusia sebaik ini. Malam berlalu tanpa kejadian. Dororo yang mencari monster itu semalaman mulai kesal karena tenaga terkuras tapi hasil nol besar. Bahkan pengumuman di desa menyebutkan ada banyak warga lain yang menghilang dan hadiah penculik dinaikkan 2 kali lipat. Sayangnya Dororo sadar bahwa hadiah itu terasa mencurigakan. Di sisi lain, kondisi Ohagi semakin memburuk. Yajiro pun khawatir karena desa itu tidak memiliki tabib dan keluar desa tanpa izin berarti mati pelan-pelan atau mati cepat. Akhirnya Ohagi mengungkapkan jati dirinya sebagai monster. Ia mengaku tak mampu memangsa manusia di desa itu. Namun Yajiro tidak mengusirnya. Bagi Yajiro, setiap makhluk hanya ingin hidup. Prinsip sederhana tapi sangat berat dijalani. Mereka sepakat melarikan diri sebelum fajar. Di saat yang sama, Dororo memutuskan bahwa malam itu adalah pencarian terakhir. Jika penculik bukan monster, maka masalahnya jauh lebih rumit dari sekedar perburuan. Saat Yajiro membawa Ohagi keluar desa, mereka bertemu Dororo dan Hakimaru. Dororo langsung menyadari bahwa sosok itu adalah monster dan meminta Hakimaru untuk menangkapnya. Namun Yajiro melindunginya, mengaku bahwa ialah penculik sebenarnya. Ia membantu warga melarikan diri dari desa, bukan untuk mencelakai tapi menyelamatkan. Jadi wanita itu tak bersalah. Kalian boleh menangkap Yojiro, tapi tolong lepaskan dia, karena sekarang dia sakit dan lemah. Dan dari belakang, para prajurit telah mengepungnya.
Dororo bergumam kalau dialah yang menemukannya, jadi dia berhak dalam hadiah itu. Ternyata hadiah itu tidak ada, itu hanya pancingan. Dororo marah karena merasa dibohongin. 兄貴、何ぼーっとしてんだい。あんたの仕事は終わってないよ。 Monster dan Yojiro pun berusaha kabur dengan menaiki ke tebing. Setelah memangsa prajurit, monster itu rupanya sudah kembali pulih. Yojiro pun mempersilahkan pergi. Dia bisa kemana saja tanpa Yojiro. Yojiro menemukan jalan rahasia. Ia merasa tugasnya selesai, tapi Ohagi meminta Yojiro ikut bersamanya. Karena setelah ketahuan, Yojiro tak bisa kembali ke desa. Ia memilih hidup sebagai mangsa daripada mati sia-sia. バケモンと一緒じゃ嫌かい。あんたみたいなおかしな人間には。 Namun prajurit datang dan memanah Yojiro. Amarah Ohagi pun meledak. Ia menyerang balik. Pertarungan tak terelakkan. Hakimaru sempat kewalahan, namun tetap berdiri. お前を死なせはしないよ。 Yojiro memohon agar Ohagi tidak dilukai. Saat itu terlihat jelas jiwa Ohagi telah berubah. Ia bukan lagi monster dengan niat jahat. Akhirnya, Ohagi dibiarkan pergi. Perjalanan pun berlanjut. Dororo bersyukur karena Hakimaru kini bisa mendengar. Karena jika tidak, semuanya mungkin berakhir jauh lebih berdarah. Di episode 8 kali ini, dibuka dengan sebuah tempat persembahan untuk monster. Di desa tersebut terjadi fenomena aneh. Langit menggelap, hujan abu turun perlahan, dan kepanikan menyebar. Para tetua desa langsung paham arti pertanda itu. Tanpa banyak diskusi, mereka mulai mempersiapkan seorang pengantin. Seolah ini sudah menjadi prosedur tetap, seperti ritual langganan yang tak pernah dibatalkan. Di sisi lain, Dororo dan Hakimaru sedang melintasi kawah gunung. Dororo mencium bau busuk yang menyengat, mirip telur busuk yang lupa direbus sejak 3 musim lalu. Sayangnya, Hakimaru sama sekali tidak bereaksi. Wajar saja, karena indera penciumannya memang belum kembali. Jadi sementara Dororo hampir muntah, yang satu ini tetap tenang seolah sedang menghirup udara pegunungan paling segar. Tak lama kemudian, mereka melihat iring-iringan pengantin. Namun Dororo merasa ada yang janggal. Belum sempat berpikir panjang, dari arah belakang muncul seseorang bernama Saru, yang langsung mengincar pengantin itu dengan busurnya. Dororo sigap mencegahnya. Bagaimanapun juga, menembak pengantin di hari pernikahan jelas bukan etika sosial yang baik. Namun ternyata pengantin itu adalah kakak Saru sendiri. Ia bukan hendak menikah, melainkan diantarkan sebagai persembahan untuk monster. Saru berniat menghentikan ritual itu. Dororo pun meminta penjelasan lebih lanjut. Karena jika masalahnya monster, urusan seperti itu biasanya bisa diserahkan pada tenaga ahli di bidang pembasmian. Saru menjelaskan bahwa awan gelap yang menyelimuti desa adalah wujud monster bernama Nokosare Gumo. Sejak dulu, monster itu muncul tiba-tiba dan memakan manusia. Penduduk desa kemudian menemukan solusi paling ekstrim sekaligus paling tragis, mempersembahkan pengantin agar monster itu pergi dengan tenang. Dororo setuju membantu, tentu saja dengan syarat. Ia tidak mau bekerja cuma-cuma. Saru sempat memberikan sesuatu yang bentuknya seperti ulat. Dororo langsung protes, karena benda itu jelas tidak bisa ditukar dengan nasi. Akhirnya Saru mengeluarkan batu emas. Dororo pun berubah pikiran dengan sangat cepat. Kesepakatan pun tercapai. Mereka mulai beraksi, namun saat Saru mencoba membebaskan kakaknya justru menolak pergi. Ia datang tanpa paksaan, demi melindungi seluruh desa, termasuk Saru. Ia memilih mengorbankan dirinya sendiri daripada melihat orang-orang lain mati. Sebuah keputusan berat yang tidak bisa dibatalkan dengan sekadar niat baik. Monster pun muncul. Hakimaru menyadari kehadirannya, tetapi tiba-tiba penglihatan Hakimaru kabur. Dia dikelilingi tembok api jahat. Awan merah itu ternyata bagian dari tubuh monster. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar kehilangan penglihatan. Warna jiwa yang biasanya menjadi panduan kini tertutup sepenuhnya. Monster itu sempat kabur. Saru merasa hancur karena mengira telah kehilangan kakaknya. Ia pun menceritakan masa lalunya. Saru hidup sendiri di gunung sejak kecil setelah orang tuanya meninggal.
Ia diusir oleh penduduk desa dan dianggap tak punya hak atas gunung itu. Kakak itulah satu-satunya orang yang menolongnya, merawatnya saat terluka, dan memperlakukannya sebagai manusia. Sejak saat itu, Saru menganggapnya sebagai keluarga. 腹減ってんのも寒いのも気になんねえだ人かと思ったんだ。 Namun ini bukan waktu untuk berduka. Saru ingin membalas dendam. Dororo pun tidak berniat mundur sebelum urusan selesai. Sayangnya mereka menyadari bahwa Hakimaru tak bisa berbuat banyak di dalam awan gelap itu. Jadi, rencana harus dijalankan tanpa kekuatan utamanya. Awan gelap muncul kembali, bahkan lebih besar. Hujan abu ternyata adalah kulit monster kelabang yang sedang berganti kulit. Setiap kali berganti kulit, ukurannya membesar. Dororo mulai curiga. Bukankah monster itu seharusnya pergi setelah mendapatkan persembahan? Maka sebuah rencana nekat pun disusun. Keesokan harinya, Dororo menyamar sebagai pengantin. Rencana ini sangat berani atau sangat nekat, tergantung sudut pandang. Saat monster muncul, Dororo berlari untuk memancingnya keluar dari awan gelap. Nechan no kataki da! Monster memang terbakar oleh sinar matahari, tetapi belum mati. Awan gelap kembali menutupinya. Hakimaru datang dan memastikan serangan, tetapi monster itu masih hidup. Dororo mengambil langkah terakhir. Ia menaiki tubuh monster agar suaranya bisa terdengar, sehingga Hakimaru tidak hanya bergantung pada penglihatan yang terhalang. Sayangnya, Dororo pingsan di atas kepala monster. Dengan kegigihan yang nyaris nekat, mereka akhirnya berhasil mengalahkan monster itu. Nechan! Kakak Saru selamat. Sebagai efek samping kemenangan, hidung Hakimaru tumbuh kembali. Sebuah bonus yang mungkin tidak direncanakan, tapi jelas disyukuri. Saat menerima hadiah, Dororo menyadari bahwa emas yang dijanjikan ternyata bukan emas. Saru hanya menganggap semuanya sama saja. Kakak Saru berterima kasih karena telah diselamatkan. Perpisahan pun terjadi. Dalam perjalanan melanjutkan pengembaraan, untuk pertama kalinya, Hakimaru menyebut nama Dororo. Di episode 9 kali ini, setelah indera penciumannya kembali, ia tak henti-hentinya mencium berbagai bau di sekitarnya. Dororo tiba-tiba merasa pusing. Pandangannya berputar, tubuhnya melemah, hingga akhirnya ia pingsan. Ia segera digendong dan dibawa untuk mencari pertolongan. Namun kemanapun ia meminta bantuan, tak satu pun warga mau menolong. Tatapan mata menghindar. Sampai akhirnya, dari arah belakang muncul seorang biarawati yang melihat mereka. Tanpa banyak bertanya, ia membawa Dororo ke sebuah kuil untuk diobati. Saat Dororo sadar, hal pertama yang ia lakukan adalah mencari Hakimaru. Ia panik, takut ditinggalkan. Namun biarawati itu menenangkannya. Ia mengatakan bahwa Hakimaru hanya pergi mengambil air, dan tidak ada seorang pun yang akan meninggalkannya sendirian. Di tengah ketenangan kuil, Dororo bergumam bahwa ia tidak menyukai bunga merah. Bunga itu selalu mengingatkannya pada orang tuanya. Perlahan, kenangan masa kecil Dororo pun mengalir. Dulu, ayahnya memimpin sebuah pasukan yang melawan para samurai. Pasukannya yakin mereka tak akan kalah, termasuk seorang anggota bernama Hitachi. Saat itu, ayah Dororo menyuruh Dororo menemui ibunya, karena ia akan kembali membahas rencana penyerangan. Dororo ingin ikut. Ia ingin ikut menghajar para samurai yang dianggap jahat. Namun karena masih kecil, ibunya melarang. のまねか。あんなに膨らむかい。そいつはいい心がけだぞ。だが Tak lama kemudian, markas mereka diserang. Para samurai datang untuk membalas dendam. Ayah Dororo membela diri, mengatakan bahwa ia hanya mengincar samurai yang jahat. Pertempuran pun tak terhindarkan. Dan berakhir dengan kemenangan di pihak mereka. Setelah itu, ayah Dororo memerintahkan agar para prajurit yang terluka dikumpulkan.
Lalu mereka harus berpindah tempat karena markas mereka telah diketahui musuh. Di masa itu para perampok merajalela. Kekejaman mereka menebar ketakutan di antara orang-orang lemah. Samurai yang kehilangan tuan membentuk kelompok sendiri, dan orang-orang miskin bergabung demi bertahan hidup. Kelompok ayah Dororo sebagian besar terdiri dari petani. Mereka jarang terlihat dan hanya mengincar samurai. Dororo bertanya, mengapa ayahnya begitu membenci samurai? Ayahnya menjawab bahwa ia ingin mengajarkan bahwa orang lemah juga manusia yang sama-sama ingin hidup. Hitachi berkata bahwa para samurai sebenarnya sudah cukup memahami pesan itu. Ia menyarankan agar ayah Dororo mulai memikirkan masa depan dan mungkin bergabung dengan pihak penguasa. Dengan begitu, ia bisa mendapatkan posisi yang layak. Ibu Dororo menentang keras gagasan itu. Ia tak bisa melupakan perlakuan para samurai terhadap kelompok mereka. Namun Hitachi berkata bahwa masa lalu tak bisa terus dipegang. Menurutnya, masa depan ada di pihak samurai. Ayah Dororo marah. Meski ia mengakui bahwa perkataan itu tidak sepenuhnya salah, ia tak ingin mendengarnya lagi dari mulut Hitachi. Keesokan paginya, mereka bersiap menyerang. Hitachi mengatakan bahwa para samurai kelelahan setelah bertempur melawan pasukan Daigo, dan ini adalah waktu yang tepat. Namun semua itu hanyalah jebakan. Hitachi mengkhianati mereka. Ia memilih bergabung dengan para samurai, karena menurutnya inilah zamannya. Ia tak ingin mati karena pemikiran yang keras kepala. Ia membawa pasukan yang tersisa bersamanya, meninggalkan ayah Dororo sendirian. Ayah Dororo mencoba melawan, namun kini ia hanya seorang diri, tak ubahnya kain lusuh yang tertinggal di medan perang. Sejak saat itu, ia tak lagi memiliki pengikut. Mereka hidup dalam kesulitan, sampai harus mengais sisa makanan di antara tumpukan mayat. Suatu hari, Dororo melihat bunga merah dan bertanya tentangnya. Ayahnya bergumam bahwa mungkin bunga itu menyerap darah orang-orang yang gugur di medan perang. Di sebuah desa, para samurai mengintimidasi penduduk. Mereka menganggap desa itu menghalangi jalur pasukan. Ayah Dororo tak bisa berbuat apa-apa, meski hatinya dipenuhi amarah. Istrinya menenangkan agar mereka tak ikut campur. Namun saat hendak pergi, para samurai menghentikan mereka. Di hadapan Dororo dan ibunya, ayah Dororo dibunuh. Sejak saat itu Dororo hidup berdua dengan ibunya. Hari-hari berlalu dengan kelaparan. Dororo tak mendapat makanan selama berhari-hari. Ibunya menenangkan, berkata bahwa suatu hari perang akan berakhir, dan saat itu Dororo bisa makan sepuasnya. Karena itu, Dororo tak boleh menyerah sebelum hari itu tiba. Suatu hari saat mereka sedang berjalan, mereka bertemu seseorang. Dia mengatakan bahwa para samurai membagikan makanan di kuil. Mereka segera pergi dan mengantri. Di sana, Ibu Dororo melihat Hitachi. Ia kini mengawasi penduduk, berdiri dengan penuh kebanggaan, dekat dengan penguasa. Hitachi berkata bahwa masih banyak perampok di luar sana, dan cara ini adalah jalan tercepat untuk mengumpulkan orang. Ia menanyakan kabar ayah Dororo, namun segera mengerti jawabannya. Dororo ingin melawan, tetapi ibunya menghentikannya. Dari depan, prajurit mengumumkan bahwa persediaan makanan hampir habis. Ibunya merangsek maju, tetapi saat di depan, ternyata mangkuk sudah kosong. Dengan tangan telanjang, Ibu Dororo meminta agar makanan dituangkan. Prajurit itu ragu, karena makanan masih panas. Namun Hitachi memerintahkan untuk memberikan makanan itu. Dengan tangan yang terbakar panas, makanan itu diberikan untuk Dororo yang kelaparan. Ibu Dororo menyuruh Dororo menghabiskannya. Hitachi berkata bahwa ia tak tega melihat mereka jatuh sedalam itu. Menurutnya, mereka harus menggunakan akal untuk bertahan hidup. Di perjalanan pulang, di tengah hamparan bunga merah yang lebat, Ibu Dororo tak lagi sanggup berjalan. Ia hanya berkata bahwa ia hanya perlu beristirahat. Saat itu juga, Dororo berjanji tak akan mengeluh lapar lagi. Namun ibunya meninggal di sana. Itulah alasan Dororo membenci bunga merah. Biarawati itu berkata bahwa ia tak tahu seperti apa hubungan mereka, tetapi perjalanan itu pasti terasa sangat berat dengan wanita muda ini. Hakimaru menyadari bahwa Dororo sebenarnya seorang perempuan. Keesokan paginya, kondisi Dororo membaik. Mereka pun melanjutkan perjalanan. おさん、おいらのこと、なんか言って。兄貴
おい、兄貴聞こえ。 Di sisi lain, Daigo menerima laporan tentang seorang bayi yang dulu lahir tanpa anggota tubuh. Pasukan yang mengejar mata-mata Asakura terluka oleh sosok misterius dengan ciri yang sama.